Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwah fiddin azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah. Sampai kesempatan kali ini kita masih diistiqomahkan di atas jalannya, di atas keilmuan yang telah Allah berikan ilmu kepada kita, di atas ketaatan yang kita pun juga berada pada kondisi taat selepas sholat maghrib sekarang di majelis ilmu. Semoga saja kebaikan kita semakin bertambah-tambah, karena menggunakan kebaikan kita yang paling utama sebagai bekal ke depan. Karena perjalanan hidup itu tidak pernah ada habisnya. Tiang mati niku mati napa gesang? Mereka hidup cuma pindah alam. Lek seneng ya luwih seneng, menawi susah nggih langkung susah, karena sudah mulai ada pembalasan dan sudah tidak ada kesempatan untuk berbenah. Lek sak menika kita salah tasih saged dandan, tobat, meningkatkan ketaatan. Tapi bila sudah masuk alam kubur, yang ada hanya penyesalan. Ketika baik, kenapa kok sedikit? Apalagi salah. Maka kesempatan kita berbenah ya sekarang ini. Ya Allah firmankan, perintah kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairazati at-taqwa, dan supaya kalian mencari bekal, golek sangu. Napa sing sangu sing paling sae? Ketakwaan. Harta akan kita tinggalkan. Perlu, tetapi untuk modal, bukan tujuan. Yang paling utama adalah ketakwaan kita, yaitu punya ilmu yang benar. Jalan surga bisa kita kerjakan dengan penuh harapan. Jalan neraka bisa kita tinggalkan dengan penuh kewaspadaan. Dan kita semata sambat bertumpunya hanya kepada Allah dengan penuh rasa mahabbah, cinta pada Allah Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat mencintai, ada perbuatan yang dicintai. Bila kita kerjakan, nanti akan menjadi makhluk yang dicintai. Itulah ketakwaan yang harus kita miliki. Hadirin sekalian, tema yang kita kaji kesempatan malam hari ini masih kitab Sirah, tulisan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, pemenang lomba karya tulis sejarah oleh Rabithah Alam Islami, dan sudah banyak diterjemahkan. Dan itu harus kita baca, karena kita mengenal Islam dengan benar itu lewat sejarah. Kenapa? Karena praktek kehidupan telah dijalani dan telah dicatat untuk generasi ke generasi. Makanya kita membaca bagaimana praktek kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semisal itu kita menjalani kehidupan.
Materi bacaan mulai halaman 80 sampai 151. Monggo menawi pas longgar wonten dalam piyambak-piyambak menika dibaca berulang-ulang. Yang kita sampaikan malam hari ini adalah rangkumannya, yaitu temanya membahas tentang fase Makkah. Artinya kegiatan dakwah Nabi selama berada di Mekah, di tanah kelahirannya. Itu tema yang kita bahas, yaitu belum hijrah ke Madinah, tapi selama masih di Mekah. Walaupun belum kita kaji tuntas, tapi sebagiannya, karena fase Mekah itu lumayan panjang. Apa yang dimaksud dengan fase Mekah? Adalah dakwah dimulai dari umatnya sendiri. Nabi niku tiyang Mekah menawi dakwah saking umate piyambak ingkang dipun dakwahi sinten? Nggih, tiyang Mekah. Kenapa kok begitu? Karena mewujudkan apa yang telah dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang setelah membangun Ka'bah berdoa sebagaimana Allah abadikan ada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-129. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah Rabb kami, utuslah di tengah umat ini Rasul yang berasal dari umat itu juga, yang Rasul itu membacakan ayat-ayatmu, mengajari kepada mereka kitab bersama hikmah hukum yang dikandung, dan mensucikan kepada umat, sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doa Nabi Ibrahim. Daerah yang dibangunnya dengan sentra masjid supaya makmur, masyarakat terbimbing, maka supaya ada dai-nya yang membimbing kepada umat. Masjid lek mboten wonten daine, mboten wonten ustate, mboten wonten khotibe, mboten wonten sing ngaji, damel napa kira-kira? Suwe-suwe suwung ngoten iki. Sing sepuh ninggal, sing anak-anak dereng dadi pengganti, akhire masjide suwung niku napa? Kosong, mangkrak, enggak ada pemakmurnya. Itu bahaya. Makanya Nabi Nuh itu Nabi Ibrahim sudah merancang sedemikian rupa supaya ada Rasul yang diutus yang membimbing kepada umat. Itu tadi makna tentang fase Mekah. Sehingga ketika kita ambil pemahaman umum adalah dakwah dimulai dari umatnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari marganya sendiri. Karena masing-masing orang itu membangun peradaban lewat keluarga. Ingkang Allah piyambak paring dawuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Suami pertama kali sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab. Sopir pemimpin tanggung jawab dunia akhirat. Punya pendamping hidup itulah istri, selamatkan dari api neraka. Diberikan anak-anak, selamatkan dari api neraka. Caranya ilmu, membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan kandungan hukum, petunjuk beramal. Tadi pelajaran yang pertama. Yang nomor dua, kita akan melihat proses penurunan wahyu. Yang pertama, umur Nabi kita ketika diutus menjadi Nabi pinten? 40 tahun.
Napa hikmah umur 40 tahun? Puncak kematangan usia. Puncak kematangan usia. Peleme kecilikan nggih kecut. 40 tahun itu pas sempurna, enak-enake ngoten nggih. Nggih, puncak kenikmatan. Mungkin menawi kematangan napa basa Jawane? Kedalon. Kedalon apa kewengen? Terlalu mateng, ya lama-lama juga nggak enak. Itu hikmahnya. Maka rata-rata Nabi itu diutus pada umur sempurna. 40 tahun merupakan umur sempurna. Itu nomor satu. Yang kedua, peristiwa yang ada tidak terjadi seketika, nggak sak-dek sak-nyet, itu ada prosesnya. Bagaimana proses penurunan wahyu? Yaitu diawali dengan mimpi. Saben mimpi kondisi fajar subuh, mimpi malih kondisi fajar subuh, mimpi malih suasana kok suasana pagi. Niku gila kita lihat dari pengaruh ke psikis, itu punya pengaruh ke pikiran cerah. Mimpi padang kalih mimpi peteng penak pundi? Nggih panggah penak mimpi padang, obah saobah padang lek mlaku penak ngoten nggih. Tapi lek peteng, nah itu bahaya, apalagi ada bahaya. Maka akhirnya beliau digemarkan untuk menyendiri, yang biasa disebut dengan tahannus. Ini perlu kita bahas masalah mimpi, sebab mimpi untuk Nabi itu tidak sama dengan mimpi selain Nabi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpinya Nabi niku napa? Wahyu. Kados Nabi Ibrahim dipun utus beleh ingkang putra niku lewat napa? Mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami ani atbahuha fanzur madza tara li. Aku roh nek mimpiku kok diutus beleh awakmu njijal timbangen piye tanggapanmu. Anak matur, ya abadi if'al matumar satajuduni insyaallah minas sabirin. Pak jenengan lampai, insyaallah panjenengan badhe manggi kula dadi anak sing sabar. Itu mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Lek mimpi kita sami napa? Ada 3 kemungkinan. Pertama mungkin ipen-ipenen. Awan mimpi gelut, bengi gelut neh. Awan gelut tenanan, wayah bengi gelut nek jero mimpi. Niku memori terputar kembali. Niku ipen-ipenen. Yang kedua, mimpi takhwif minas setan, setan ngeden-ngedeni. Napa tandane pun mimpine elek, secara syariat elek, secara rasa elek. Niku tanda saking setan. Mila menika pun dieling-eling, pun dicerita-ceritani. Begitu bangun, segera memohon perlindungan. Ya Allah, lindungi saya dari jeleknya mimpi. Ya Allah, lindungi saya dari jeleknya mimpi. Ya Allah, lindungi saya dari jeleknya mimpi. Dibaleni 3 kali, terus meludah tanpa air. Napa niku jenenge meludah tanpa air niku? Gayane meludah ning mboten-mboten banyune. Bimenika pun dieling-eling lan pun diceritakne. Lek terengia nggih wudu mawon gek salat. Ben mikir wonten khusyukipun salat. Salat niku mboten bahaya. Mimpi ketiga bisyarah kabar gembira. Nggih mimpi baik. Secara rasa cocok, secara syariat nggih sae. Niku mboten cok bles, ning namung menawi mimpine Nabi niku bijinipun 40, mimpi selain Nabi niku kelasnya 1 berbanding 40. Nggih kata semisal sinyal-sinyal ngoten lah.
sehingga saged dadi penyemangat beramal. Ning menawi mimpin pun Nabi niku wahyu, akhirnya disenangkan kepada Nabi untuk bertahanus, yaitu ta'abud, menyendiri ke Gua Hira. Budal betul bekal wonten mriku napa penggaweanipun? Lek sepi wong nggih merenung berpikir. Lek wonten kancanipun nggih ngobrol. Senada dengan niku. Ingkang dipun pikir napa? Nggih kangge membimbing dhateng umat. Sebab Nabi nika pemimpin, nggih mikir piye carane membimbing dhateng umat. Kados bocah lek sesuk ulangane matematika, lek bengi belajar napa? Bahasa Inggris. Ya ora iso nggarap no nggih. Sesuk matematika nggih matematika nggih dipelajari. Senada niku tiyang disiapkan kangge pemimpin arep kalau berpikir nggih piye carane membimbing dhateng umat. Direnung. Nah makanya kita butuh mengambil hikmah, pelajaran. Apa yang bisa diambil dari bertahanusnya Nabi? Nabi berada di Gua Hira mengadakan hidup menyendiri sana, yaitu berpikir jernih, mencari bekal cara membimbing umat. Yang kesimpulannya, akal manusia tidak bakal mampu membimbing dhateng umat tanpa wahyu. Lah ngopeni awak mawon mboten beres dadak kon ngopeni sinten? Tiang lintu, bangkit tambah raiso. Dari situlah akhirnya Allah menurunkan wahyu. Akhiripun Jibril teko kanthi memerintahkan Iqra bacalah. Dipun jawab, "Ma'ana biqori aku gak iso maca." Digelut nganti tenagane entek. Dipun culni donge pulih dikatakan bacalah. Gak iso maca digelut nganti tenagane entek. Dilepaskan pulih kembali dikatakan macalah. Akhirnya ketika juga nggak bisa, setelah digulat yang ketiga, lemas, ketika pulih baru dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Rabbmu, Dia Sang Maha Pencipta. Iqra bacalah, wa rabbukal akram, Allah Rabbmu itu adalah zat yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajari permasalahan yang semula tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Makanya sebelum membimbing kepada umat, ya harus memiliki pembekalan ilmu rumiyin. Lantian menawi sampun sebatas mengandalkan kemampuan akal, mboten mampu. Maka daripada itu Allah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk buat manusia bagaimana cara menjalani kehidupan. Itu hikmah kenapa Nabi itu uzlah, menyendiri, yaitu menyiapkan diri untuk membimbing kepada umat. Kira-kira bekalnya apa? Ternyata Allah memberikan pembekalan. Makanya sebelum kita memimpin, kita wajib belajar dulu bahwa anak-anak kita itu calon pemimpin masa depan. Napa kewajiban tiyang sepah? Menyiapkan anak bekal sing samangke amanah sagedipun pikul, sekolahkan. Itu kewajiban utama yang orang tua nggih menika, menyiapkan anaknya sebagai pemimpin masa depan. Wong tua ninggal, anak siap menjadi pelanjut sing langkung sae malih. Berikutnya, beratnya beban dakwah butuh mitra pendukung. Tiang dakwah niku abot napa enteng? Abot. Mboten wonten penggawean sing paling abot kejawi penggawean dakwah. Napa kok mengatakan? Karena Quran itu adalah bebannya sangat berat. Sanulki ilaika kaulan
tsaqila, akan saya turunkan kepada kamu Al-Quran yang itu tsaqil, amat sangat berat. Sampai Allah menjelaskan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran itu saya turunkan pada gunung, kamu akan lihat seperti gunungnya hancur berantakan, lembut karena takutnya kepada Allah. Itu sangat berat sekali. Makanya orang yang mengemban dakwah itu sangat berat. Maka dibutuhkan mitra, teman kerjasama sebagai pendamping. Ternyata Nabi kita juga Allah telah siapkan pendamping yang luar biasa. Sinten niku? Bu Khadijah radhiyallahu anha. Itu luar biasa. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu, niku nggih gregesi, ketakutan, demam, awak panas ning rasane adem. Nanti mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Begitu diselimuti, meradang juga apa yang saya alami, apa yang saya alami, gimana saya ini. Disitulah dibutuhkan istri sebagai pendamping. Lek menawa mboten dadi pendamping sing sae, kira-kira istri muni napa? Saleh dhewe ngluyur ae. Teko ngomong gregesi. Selali anak bojo lunga nggawa modal murih rentok apa-apa malah menggigil ketakutan. Lek mboten saya malah ngoten niku. Nih Khadijah mboten ngoten niku. Napa? Paham tanda-tanda kenabian wonten diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kados ingkang kita kasih kepengker, kenabian niku kan tandane pun dipun kenali ket cilik. Makanya Bu Khadijah itu paham ini orang adalah calon pemimpin masa depan. Makanya Bu Khadijah pun juga menyiapkan. Maka begitu peristiwa terjadi, Bu Aisyah langsung paham. Gak usah takut, gak usah susah. Engkau memikul beban berat yang itu tidak imbalan dunia. Engkau akan memuliakan tamu, mengurusi janda, yatim, fakir, miskin. Sebuah kegiatan yang diemban dari masa ke masa. Sekarang kau sedang memegang tongkat estafet. Loh, didem-dem malah tenang. Boten dipun uring-uring ngoten nggih. Itu dibutuhkan istri sholihah. Dan itu ternyata terjadi. Kemudian juga disiapi pemikir dewasa nan bijak. Sinten niku? Harus ada pendamping yang lain yang dewasa lagi bijak. Makanya akhirnya Nabi SAW diajak sowan kepada Warokoh. Sinten Warokoh niku? Kerabate Bu Khadijah. Semisal misanan napa minduan semisal niku. Napa kelebihan Warokoh? Tiang Arab sing mengenal Injil, kenal bahasa Ibrani, biasa menerjemahkan ke bahasa Arab. Nah ngoten. Akhiripun seluk-beluk kenabian menika amat sangat paham. Akhirnya Warokoh menika menanya, wahai anak saudaraku, apa yang kau alami? Diceritakan begini. Saya berada di Gua Hira, kok didatangi orang, dikatakan Iqra, saya nggak bisa membaca, saya digelut nganti lemes. Ketika sudah dilepas pulih, saya nggak bisa baca, digitukan lagi sampai berulang. Setelah itu dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya ayat. Apa kata si Warokoh? Oh, itu namus. Paham? Itu Jibril manane pun.
yang itu pernah datang kepada Musa menurunkan hal yang sama, datang kepada Isa menurunkan yang sama. Tidak kukira ternyata engkaulah yang menjadi nabi berikutnya. Duhai sekira masa panas-panasnya kamu berdakwah ditolak, diusir masyarakat, saya masih hidup lagi muda, pasti kamu akan saya bela dengan luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Awahum mukhrijiyah, apakah mereka akan mengusir saya? Jawabnya, nggak ada orang datang semisal yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Wong seneng adu jago, polisinya teko, kira nesu mboten kira-kira. Penak adu jago dadak dibubar, pengen ngoten. Penak minum homer dadak dicekeli. Penak sirik, jere sirik oral kan bertolak belakang, itu pasti dimusuhi. Nggak ada ceritanya Nabi datang tanpa dimusuhi. Kenapa? Ya memang tugas Nabi itu membimbing kepada umat ketika mereka sudah amat sangat jauh. Nah begitulah, makanya berdakwah itu berat, maka dibutuhkan pendamping yang luar biasa. Pendamping dalam rumah, istilah istri yang solehat. Pendamping dari luar, ya orang-orang yang ada di kanan kiri kita yang punya pemikiran dewasa, lagi bijak, sehingga bisa menularkan pengalaman-pengalaman, sehingga ketika melangkah dengan pengalaman yang ada, nanti mereka mendapatkan petunjuk. Itu tadi poin yang ketiga, bahwasanya dakwah itu berat, maka butuh mitra pendukung, itulah istri yang solihah dan pemikir dewasa lagi bijak. Kita butuh yang seperti itu. Berikutnya kesimpulan yang keempat tentang turunnya Al-Quran. Pengangkatan untuk menjadi nabi, pengangkatan untuk menjadi rasul, ternyata semuanya itu terjadi ada di bulan Ramadan pertama ketika umur Nabi kita 40 tahun. Sejak itu diputuskan untuk menjadi nabi. Sebagaimana Allah menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Quran di malam kemuliaan malam Qadar. Ramadan 10 hari terakhir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, petunjuk buat manusia. Tanggal pinten nggih? Quran turun wonten bulan Ramadan. Tanggal jeree kalender tanggal 17. Jeree sinten? Kalender. Rawahu kalender ngoten nggih. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran sudah dijawab sendiri. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, di malam Qadar. Tanggal pinten? 10 hari terakhir. Itu yang sudah kita pahami. Ini yang kita pahami. Taharu fi al-asri al-awakhir, carilah dia di 10 yang terakhir. Itu jelas. Adapun tanggal 17 Ramadan, Yaumul Furqan, Yauma iltaqa al-jama'an, hari pembeda, yaitu hari ketemunya dua pasukan, itu adalah perang Badar tahun 2 Hijriah. Allah turunkan pada hamba kami di hari pembeda ketemunya dua pasukan. Yang dimaksud dengan apa yang kami turunkan untuk diimani, itu Allah menurunkan pertolongan, turunnya malaikat, sehingga menjadi pemisah dengan menangnya kaum muslimin di perang Badar, sehingga yang hak tampak hak dan mulai jaya, yang batil mulai disingkirkan. Itu namanya hari pembeda. Kemudian Nabi kita diutus menjadi nabi dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dari manusia biasa akhirnya menjadi nabi. Nabi ini ku napa? Manusia laki-laki terbaik, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu. Kudu manusia sanes jin katut mawon.
Kudu laki-laki, nggak boleh nabi perempuan. Kenapa? Ini ketetapan. Terbaik dari umat yang ada, terbaik. Paling sempurna lahir batin. Bahkan kelebihan nabi kita, dada dibedel, hati dicuci. Saking noda-noda, bahkan setan pendamping sing elek menika diislamkan sehingga bisikan yang ada kebaikan memang disiapkan. Itu keistimewaan kangge Nabi. Dipilih dini Allah terus mendapatkan wahyu, tugasnya menjaga risalah. Itu dengan Iqra Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi yang semula al-basar sekarang menjadi Nabiullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai di rumah ketakutan, didem-dem, donge tenang, diajak sowan datang Warokoh, terus mendapatkan pencerahan, akhirnya jelas apa peran yang ada. Beberapa hari berikutnya Nabi ketika ke gua lagi atau sekitarnya itu ketemu dengan Jibril, pulang ketakutan. Akhirnya dasiruni, selimuti saya. Dikala itulah turun ya ayyuhal mudaththirkum fa'angdir wa rabbaka fakabir wasiyabaka fatahir warrujza fajur wala tamnun tastaghfir wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkit, fa'angdir, sampaikan peringatan, warabbaka fakabir, Allah agungkan, wasiyabaka fatur, bajumu bersihkan, warrujza fajur, patung tinggalkan, wala tamnun tastaghfir, bila kamu memberi jangan punya harapan dapat imbalan yang lebih baik dari makhluk, wala rabbuka fasbir, dan untuk melaksanakan tugas Allah Rabbmu supaya kamu jadi orang yang bersabar. Itulah akhirnya menjadi Rasul. Itu juga ada di bulan Ramadan pertama, pengangkatan Nabi, pengangkatan dadi Rasul. Rasul niku napa? Rasul niku nggih Nabi ning tugase tambah. Napa wae unsur Nabi? 1, manusia. 2, laki-laki. 3, terbaik. 4, dipilih oleh Allah. 5, dituruni wahyu. Rasul ada yang ke-6. Napa niku? Membawa risalah, membawa taujih, membimbing, membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan cara beramal, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan umat, mengeluarkan mereka dari gelap menuju cahaya, menyampaikan kabar gembira buat yang iman, menyampaikan ancaman kepada yang kufur. Risalah Nabi yang dulu-dulu itu diamalkan atau dikoreksi, itu adalah kewenangan berada di tangan Rasul. Itu tadi pelajaran yang keempat, rangkuman yang keempat. Berikutnya kita masuk pada rangkuman yang kelima. Kita akan mengenal macam-macam turunnya wahyu. Pertama lewat mimpi. Neng mimpi kita sami boten sami nggih, kalian mimpi Nabi nggih. Mimpi Nabi niku wahyu, mimpi kita sami salah satu dari 3 yang kita sebutkan di atas. Makanya Nabi itu tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Makanya ketika dituruni wahyu memang itu dalam keadaan terjaga pemikirannya, hatinya, walaupun matanya istirahat. Nah kita sami sekan boten. Piye carane? Mata tidur tetapi hatinya tetap hidup. Justru diawali hatinya mati duluan walaupun mata ketap-ketip ngoten nggih. Jenenge kelisian. Itu tidak bisa. Itu pertama. Yang kedua, bisikan. Memang Allah membisikkan. Yang nomor 3,
Jibril menjelma seseorang. Semisal terjadi tanya jawab atau hadis Jibril, imanku ya apa, Islamku ya apa, ihsan itu apa, tanda kiamatku ya apa, itu Jibril menjelma. Atau berikutnya Jibril datang dalam bentuk asli. Oh, waduh lagi, gede banget niku. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate mirsani Jibril bentuk asli pengkalih. Gede nih, sakdoi mata memandang makhluk sitok rantek-entek. Sawang nengen kok panggah rantek-entek, dipun dengak tekon dhuwur rantek-entek. Nyawang ngiwo. Sayapnya sampai 600. Maknanya pesawat terbang mesinnya 600. Terus pundi kira-kira? Nggih, top-topan. Makanya bumi yang kita pijak datang ke langit bila kita mampu butuh 500 tahun. Tetapi kalau Jibril melesat itu barkun. Kenapa barkun itu? Senes barkun itu buruk. Bentukipun apa? Kuda betina berkepala wanita cantik ngoten nggih. Wah, senes niku nggih pelecehan niku nggih. Mila menawi kita tindak datang pasar, enak gambar buruk tak tukune, iki kendaraan Nabi. Waduh, kena fitnah niku nggih. Itu penghinaan oleh orang nggak bertanggung jawab. Barkun itu kilat. Artinya kecepatan melangkah ya sejauh mata memandang, sing ketok seret bisa menduki mriko. Cepat sekali. Itu dengan cahaya cepat mana? Ya barkun termasuk cahaya. Cepat sekali, makanya hanya semalaman ketika Mi'raj Nabi kita sudah berangkat dapat wahyu dan pulang itu hanya semalaman. Itu tadi Jibril datang bentuk asli. Kemudian model turun wahyu yang lain yaitu dengan Allah Rasul dipanggil langsung teng langit. Nabi Musa diajak berbincang langsung niku tasih wonten Bukit Tur Sinah. Nabi kita sami salah satu modelnya diangkat ke langit, tembus langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7, ada Sidratul Muntaha. Mriki kita langit 500 tahun perjalanan. Lek kita sami mampu kandeli langit 1 nggih sejauh perjalanan 500 tahun. Jarak langit 1 dengan berikutnya ruangan yang ada juga 500 tahun. Langitnya pitu ping 500 tahun. Jarake pitu nggih ping 500 tahun. Kandel mboten? Itulah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia sangat kecil sekali. Kita itu berpintu. Dibuka terus naik dan seterusnya. Di antara wahyu yang Allah turunkan dengan dipanggil langsung dengan kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian cara turun wahyu yang lain dengan Allah mengajak bicara langsung walaupun dibalik tabir. Termasuk cara turun wahyu yang lain adalah dengan seadanya bunyi lonceng atau seperti rantai yang dipukulkan saking kerasnya sampai telinga niku pekak. Napa basa Jawane? Cumpleng. Napa cumpleng niku? Saking bantering nganti telinga pekak. Nah, cumpleng itu yang paling berat. Sampai ari kala pas wonten kondisi adum kok turun wahyu gobyos. Nitih onta turun wahyu ndekem ontanipun. Ketika duduk bareng kayak begini kesempatan pasilo pahan numpang pahaliyane turun wahyu khawatir sing ketumpangan ku gek-gek belungku pecah. Apa mboten? Amat sangat berat. Itu hikmahnya apa? Golek ilmu niku pancen abot. Pancen apa? Pancen abot. Tiang bayang nih, Pak, aku tak daftar ben iso sekolah nang Madinah nek kono penak. Bana penak mboten? Mboten penak. Disiape gedung gak terawat.
mlebu bledeng mboten padha kalih bayangan. Bayangane seolah tamu mulia nek hotel. Neng mboten. Jenenge ruangan-ruangan santri dipun tinggal libur 3 sasi terus pun dikira jeroane. Sawange wakeh. Bleduke kira-kira pinten senti? Senada dengan itu, ya malah resik-resik. Butuh fasilitas ya harus menghubungi. Dilatih untuk mandiri. Betul serba dimanja. Kerja keras. Pelajaran pun juga berat, jauh dengan keluarga. Itu berat. Sing penak niku tiyang bayang nih, wah penak sekolah nek Medina, sekolah digaji. Nek sentok pikir gaji nih hae sing lakoni ya mboten semisal ngoten niku. Berat. Amat sangat berat. Mikir pelajaran. Berbagai macam tugas dan sebagainya. Itu amat sangat berat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan siapa yang tidak pernah merasakan beratnya cari ilmu, nggak pernah merasakan pahitnya cari ilmu, maka selamanya dia akan merasakan pahit terus. Makanya itu pelajaran buat kita bahwasanya cari ilmu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Tetapi itu nanti akan mudah ketika orang dimudahkan. Karena menyebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran nanti akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Berikutnya masuk rangkuman yang ke-6, sasaran dakwah. Ari kalau Nabi pun angsal wahyu ingkang dipun dakwai sinten? Jawabnya al-aqrabu fal aqrab, sing paling cedek dhisik. Pertama nggih diri sendiri. Nomor kali sinten? Istri. Sinten malih? Anak. Sinten malih? Ya tiyang sing saomah. Sinten malih? Nek wayah metu nggih kanca akrabe. Kados Nabi nyedhaki Abu Bakar kan kanca akrab lho nggih. Nek njero omah akrabe keluarga, nek njaba omah akrabe kalih ada teman akrab. Akhirnya Abu Bakar juga menyebarkan kepada Utsman, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Zubair bin Awam, kepada Thalha bin Ubaidillah dan konco-konco akrabe. Dan siapa-siapa dari masyarakat yang memiliki pemikiran objektif itu didekati, dijak ngobrol, dijelaskan dan seterusnya. Itu sasaran dakwah. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan keluarga sing berangkai urusan nasab. Wonten bapak, anak, putu, buyut. Niki namanya pun nasab satu jalur. Niku dikelompok nih. Menawi sampun nggih nasab sandingi. Bapakku kagungan dulur lanang. Pak D napa Pak Lek, Bude napa Bulik, ngoten nggih. Dan siapa lagi mungkin paman-pamannya berapa, bulik-buliknya, budenya berapa, paman bibitnya, itu berusaha untuk dikumpulkan, untuk disampaikan. Sehingga nanti akan mengembang. Nah, begitu. Itu yang disebarkan, itu yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua masuk kepada perincian adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Di lafadz yang lain wa anzir ashiratakal aqrabin. Lalu bagaimana cara mengumpulkan mereka? Ini masuk pada poin yang ke-7. Maka jawabnya ya boleh menggunakan acara keluarga. Menggunakan acara keluarga. Napa acara keluarga? Acara ngelumpuk keluarga napa? Ya mungkin acara kelahiran, lek wayah kekahan dikelompok nih makan-makan, mungkin pas ngelompok disempatkan menyampaikan pesan-pesan. Napa ngundang dai napa-napa kangge menyampaikan. Semata ngelompok tok niku mungkin paling jajane nggih namung jajan dunia.
wonten ilmunipun kan tambah. Acara pernikahan, acara syukuran, atau mungkin cethoke setahun pisan momen liburan hari raya. Sing tiyang jenengi napa? Reuni nggih. Tapi nggih reuni niku nggih modelipun macem-macem kangge niate kangge napa mawon. Nek sebatas ketemu keluarga niku nggih kurang manfaat. Tapi kalau memanfaatkan momen mumpung nglumpuk dikelumpukne kangge dijabarkan ingkang semisal ngoten niku nggih monggo kemawon, niku termasuk perkara dunia. Boleh tidaknya tinggal isinya itu apa. Kalau alam, yang jelas kita bisa membuat itu semua dalam rangka untuk memberikan perwujudan dakwah kepada keluarga. Berikutnya, orang yang terjun ke medan dakwah, ini bukan yang ke-8. Ada medan dakwah yang memang super gelap gulita. Nabi dakwah wonten Mekah niku sampun mendapatkan pencerahan agama napa tasih gelap gulita? Masih gelap gulita. Puncak hilangnya ilmu, puncak kesyirikan, puncak kerusakan masyarakat. Sedaya macam kerusakan ada. Nganti Masjidil Haram penuh patung. Nganti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail digambarkan bermain undian anak panah, undi nasib. Nemen mboten? Itu gelap gulita. Sehingga semangat mereka kepada tradisi nenek moyang itu kuat. Bila kita terjun dakwah di model kayak begitu, gimana caranya? Caranya ya harus sembunyi-sembunyi dulu. Kita punya teman dekat, ngobrol, gak usah terang-terangan. Keluarga diupeni dan terus berkembang. Itu belum bisa terang-terangan. Itu apabila memang gelap gulita sebagaimana sudah kita sebutkan di atas. Dan itu perbuatan Nabi SAW sampai sekitar 3 tahunan itu belum mencuat ke masyarakat. Tetapi itu sudah menyebar. Lewat apa? Lewat pergaulan pribadi. Dolan nekane koncone ngobrol, silaturahim rono ngobrol, dan seterusnya. Sehingga semisal pendirian masjid, tabligh akbar nggih dereng wonten. Kenapa? Masyarakat masih terlalu kental dengan tradisi gelapnya. Berikutnya, apabila kita berdakwah di daerah yang sudah tercerahkan, di sana sini sudah ada masjid, terus pun dicarane pun menjadi pemakmur masjid. Disiapi khotib yang betul-betul menyampaikan ilmu syar'i. Hari-hari biasa diadakan kajian rutin. Nopo setiap pagi nopo ngoten dibacakan satu ayat, dibacakan satu hadis, ning rutin. 10 menit, seperempat jam dapat masukan rutin. Termasuk disiapkan anak-anak, cucu, pendidikan wonten masjid ingkang biasa dipun jenengi napa? Dinian apa TPQ. Dan seterusnya. Berikutnya nanti adalah memiliki sekolah yang mandiri. Sejak dari Raudhatul Atfal, playgroup, taman kanak-kanak, nanti SD-nya, SMP-nya. Sekarang ini sangat banyak sekali. Makanya ke depan kita menyiapkan generasi supaya anak-anak kita pilihkan sekolah yang benar. Nah begitu, yang betul-betul robbani, manhajnya benar, akidahnya benar, sholatnya benar, akhlaknya benar, diprogramkan nanti sebagai pengemban dakwah, bukan diprogramkan soleh gede dadi opo. Jadi apa biasanya? Biasanya di motivasi cita-cita sing penggaweane penak tandange ning duitipun akeh, ngoten nggih. Nggih perlu, tapi ada yang lebih penting daripada itu semuanya. Apa? Bagaimana kita memikul dakwah yang itu merupakan kegiatan paling mulia. Itulah kegiatan para nabi, para rasul,
Sampai dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari dan mengajarkannya. Ini garapan PR kita. Dirikan sekolah. Kalau tidak bisa, anak-anak kita sekolahkan kepada pendidikan yang betul, masa depannya kita cerah. Lek mengki selamat wonten alam kubur, selamat wonten donya niku gampang. Tapi selamat donya dereng mesti selamat alam kubur. Tiyang tindak teng Surabaya, Mojokertone katut mboten? Katut. Tindak teng Mojokerto Surabayane ya rong teko nggen. Aman neraka masuk surga, dunianya akan terurus. Tapi semata menguasai dunia, mati nggak dibawa, gimana alam kuburnya? Makanya itu pentingnya pendidikan kita. Makanya Nabi itu juga memiliki madrasah, karena mereka itu berkumpul di Darul Arqam. Nah begitu, di rumahnya Arqam yang tersembunyi, tidak terpantau. Disitulah orang masuk secara sembunyi-sembunyi untuk menjadi madrasah, dibacakan ayat dan seterusnya. Ini penting. Sementara kita kan gampang loh nggih. Kita gampang. Sementara di kala itu dakwah itu amat sangat berat. Berikutnya kita masuk pada pelajaran yang ke-10, yaitu dakwah yang benar tantangannya sangat berat, maka butuh modal ilmu dan kesabaran. Makanya bila kita membaca bukunya itu niku amat sangat berat. Tiang konangan ngaku beragama Islam niku pun memet. Lek kita sami konangan beragama Islam aman apa hancur? Aman. Zaman mekaten mboten saged aman. Mesti dicekel, disiksa. Kata sing mati. Napa mulai yang awam mboten gadah wibawa, mboten gadah pengaruh. Napa mulai kelasipun budak. Ammar Yasir meninggal, ibu-ibu Sumayyah meninggal. Bilal demikian rupa disiksa. Khabbab bin Arad, Suhaib Ar-Rumi, dan yang lain-lain yang nama itu tidak terhitung. Amat sangat berat. Kenapa kok begitu? Karena permasalahannya apabila orang sudah masuk Islam, pewaris agama berhala itu tidak ada. Ibaratnya pun tiang bakul pun biasa laris, wonten bakul anyar. Tersaingi enggak? Akhirnya main dukun, berusaha dihancurkan. Dia mboten kepayon, macam-macam niku mengki. Itulah tentang keberadaan dakwah ketika agama berhala terancam nggak ada pengikutnya, yang berbondong-bondong masuk Islam teramat banyak, maka mereka itu amat sangat geram sekali, dan itu merupakan persaingan yang sangat bahaya. Makanya sejak dari dulu memang begitu kisahnya Ashabul Ukhdud. Napa niku? Dibikinkan parit penuh dengan napi, lera gelem murtad dibong urip-uripan. Kan dhisik ngoten niku. Itu sangat berat sekali. Berapa banyak nabi yang dibunuh, rasul yang dibunuh, para dai yang dibunuh hanya gara-gara dakwah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, napa nasibipun? Sama, nabi kita yang punya pengaruh itu pun juga tidak pernah aman dari ancaman. Napa ancamane? Ancamane pun nggih dicekik, pas sujud ditek-itek niki napa niki? Gulu keng buri niku napa jenengipun? Cengel nggih. Dibleki jeroane weteng unta dan macam-macam. Bahkan pernah dihitek-hitek niku sampai digambarkan bola mata hampir keluar. Berat sekali. Niku nabi. Digitukan punya pengaruh, punya wibawa. Masyarakat sungkan, ning nekat napa mulai tiyang ingkang awam. Itulah kondisi mereka generasi awal. Itu amat sangat berat sekali.
Kenapa itu semua terjadi? Jawabannya memang itu semua sebagai bahan ujian untuk diketahui siapa orang itu memang betul-betul militan di dalam Islam. Makanya kita membutuhkan bekal yang mumpuni sebagaimana apa yang Allah jelaskan ada pada surah As-Sajdah pada ayat yang ke-24. Apa bekal yang harus dimiliki? Allah firmankan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka a'immah, para pemimpin, para imam. Imam niku kriteria ahli ilmu syar'i dengan mazhab yang benar, kemudian diamalkan, diajarkan. Ketika ada masalah, selesaikan dengan ilmu. Ini butuh. Kita harus punya ilmu. Terus pun di khotib mboten gadah ilmu, ngaji mboten gadah ilmu, takmir mboten gadah ilmu, bahaya mboten. Nanti resikonya adalah dolu fa'adolu, dirinya sesat ketika bicara menyesatkan. Itu butuh a'immah yang yahdu nabi mereka membimbing dengan perintah dari kami, petunjuk dari kami, ilmu dari kamu. Lama sabar, kata mereka itu sabar. Modal yang kedua adalah harus sabar. Kenapa? Tantangannya sangat berat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka kepada kami yakin ilmunya, atau yakin ketika ada berita dakwah itu adalah berat. Ketika mereka paham dan yakin, dan ketika merasakan, mereka nanti akan bersabar. Makanya kita butuh paham bahwasanya orang itu semakin banyak ilmunya, semakin baik, itu ujiannya semakin berat. Karena pesan Allah Ta'ala, innallaha idza akhaba abdan ibtalah, Allah itu ketika mencintai hambanya, si hamba akan banyak diberi ujian. Bagaimana lengkapnya? Maka pada buku yang ada pada halaman yang ke 80 sampai 150-an, maka telah terangkum apa yang telah kita sampaikan. Semoga saja apa yang kita kaji malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada tanggapan, disilahkan. Iya. Ya. Tidak terekspos. Nah, itu kan bagaimana menghadapi situasi lingkungan kita itu kan juga tidak semudah apa yang kita hadapi dengan berbagai lembaga dakwah. Ini kan juga sensitif, bahkan bisa saling melaporkan. Jadi bagaimana menghadapi hal ini? Pertanyaan, untuk kondisi kita seperti ini kayaknya tenang-tenang saja. Tapi bila kita lihat yang luas, sebenarnya itu panas. Orang-orang yang lurus tempat tertentu itu banyak yang tersiksa, bahkan mati, cuma nggak diberitakan. Dan di mana-mana seperti itu, sunnah semakin gencar, tantangan semakin kuat. Ujung-ujungnya saling melaporkan dan macam-macam. Pada kondisi yang seperti itu, rawan, itu bagaimana langkah keamanan? Maka jawabnya, menggunakan terobosan adalah dengan mendalami persamaan. Mendalami persamaan. Kenapa persamaan ini? Kita kedepankan kita sama-sama orang Islam, saudara, sehingga tidak memicu. Yang kedua, kita sama-sama punya Al-Quran, yang itu tidak sebatas hanya dibaca, dihafalkan, dimusabakohkan, tapi juga diadakan pendalaman ke sana pendekatannya.
Kemudian juga kita punya kesamaan, punya sunnah. Maka akhirnya ketika kita membuat kajian pakai kitab apa yang dimau. Quran Jalalain monggo. Hadis-hadis dari Bulughul Maram apa monggo. Kita adalah mengokohkan persamaan, sama-sama beragama Islam, kita selami apa makna Islam itu sendiri. Sama-sama kita bersaudara, bagaimana sikap bersaudara. Kita sampaikan ayat hadis untuk memperkokoh persaudaraan. Sama-sama punya Al-Quran, mari kita baca, lancar, hafal, dan kita kaji tafsirnya. Sunnah pun juga demikian. Dan Nabi kita dengan sunnahnya tidak pernah sendiri, tapi bersama para sahabatnya. Ujung-ujungnya adalah bacakan kitab dan sunnah, kembali kepada orang yang paling dicintai, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, ke sana. Dan kenyataannya ketika dakwah seperti itu relatif lancar. Nah begitu. Tapi bagaimanapun juga, itu juga tetap konangan juga. Jangankan kok kita, orang Quraisy ketika dibacakan Quran itu mantuk-mantuk. Ketika pulang menghimbau kepada masyarakat, Muhammad tokno, tok alang-alangi yojo, tok bantu yora usah, tapi gak aneh alasan. Menghadapi musuh ben didepi dewi. Lek mati bene awake dhewe ora mateni. Tapi lek menang awake dhewe katut mendapatkan keharuman. Tiang mek muni ngoten niku pun dituduh, "Oh, awakmu simpati karo Muhammad ya." Mek ngono konangan. Niku jane kan gelek penake dhewe lho jane niku asline. Niku pun konangan. Lalu bagaimana? Ya tetap ada seperti itu. Lalu bagaimana? Ya teguh saja. Itulah cara yang dipakai. Makanya ketika Nabi SAW menghadapi kepada mereka, itu mereka ngomong di rungokne, ketika selesai bacakan ayat yang berkait dengannya. Siapapun akan tunduk. Ketika kita memperdalam kesamaan, akhirnya mereka tuh mau mendengarkan Qurannya, mau mendengarkan sunnahnya. Itulah nanti akan bisa menembus kepada hati-hati mereka. Bukan ucapan sang dai, tapi ayat yang dibaca yang bisa menembus. Itulah kesamaan yang harus kita bawa. Makanya kita kembali kepada Al-Quran, sunnah yang sahih, bagaimana perilaku para sahabat. Bila ini kita pegang, kemana saja itu berpotensi akan diterima. Tapi tetap panggah konangan. Lek konangan gimana? Tetap kita harus memiliki kemandirian. Apa kemandiriannya? Ya kita yang membangun masjid. Di situ kita hidup secara merdeka dan kita kembangkan dakwah ke sana kemari dan seterusnya. Itu yang bisa kita bawa. Sementara di negeri ini Quran resmi, sunnah resmi. Ini yang kita bawa. Gak usah masuk kepada macem-macem. Ini pun juga sudah mesti ketahuan. Apalagi nanti apa masuk kepada persaingan kekuasaan, masalah lebih tajam lagi nanti. Kalau sudah ke sana, Allah alam, itu yang bisa kita tempuh di negeri seperti ini. Bagaimanapun juga itulah cara satu-satunya yang harus diperjuangkan kembali kepada kitab yang itu resmi di negeri ini. Allah alam. Apa? Iya, sunatullah. Iya. Sejak dari dulu ya begitu. Sampai orang kafir yang mendengarkan mau kemudian simpatik, walaupun nggak mengikuti dakwanya, sudah dituduh seperti itu. Kamu mlebu Islam ora? Itu sudah dituduh itu. Apalagi jelas masuk, itu sudah alamnya ya seperti itu.
Maka daripada itu kita yang aman-aman saja seperti ini, kita wajib untuk mensyukuri. Aman-aman seperti ini harus wajib kita syukuri. Di tempat yang lain keadaannya tidak seperti yang kita alami. Nanti apabila kita mengalami ya harus hijrah. Itu diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ke Habsyi sampai berulang-ulang dan seterusnya. Kita punya keluarga kuat, kita dekati untuk diminta perlindungannya asalkan dia bisa berpikir objektif, nah, senada dengan itu. Wallahu a'lam. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.